Nyata, Modul 1.4, Budaya Positif. Bersama saya, Niwayan Krisnadewi, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Klungkung. Aksi nyata kali ini dilatar belakangi karena banyaknya murid yang melanggar peraturan sekolah. Hal ini tentu membutuhkan usaha pembiasaan budaya positif untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Budaya positif yang terbentuk dimulai dari lingkungan kecil, yakni di kelas. Untuk itu, saya mengajak anak-anak kelas 10 LPB untuk membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini dilakukan dengan cara diskusi. Tujuan dari pembentukan keyakinan kelas adalah mewujudkan murid yang merdeka dengan menciptakan pembiasaan yang positif dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan syarat memiliki disiplin yang kuat serta motivasi intrinsik. Tolak ukur, murid membuat keyakinan kelas, meyakini dan mengindahkan keyakinan kelas. Lini masa yang pertama adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah, menyampaikan pentingnya budaya positif dan keyakinan sekolah. Mantap, terima kasih banget ini untuk semua calon guru CGT, luar biasa. Artinya dalam hal ini saya berterima kasih sekali sudah mau menggerakkan diri sendiri, mengubah diri sendiri untuk mampu bisa memberikan imbas yang terbaik untuk guru-guru yang lain. Saya terima kasih banget. Saya tidak bisa ngomong apa dah, saya serahkan kepada kalian semua bagaimana mengubah sekolahnya menjadi lebih baik, lebih power, lebih sip untuk bisa maju bersama. Ya, kita akan bisa maju bersama. Terus saya banget hanya segini, ya kalian yang punya jangka waktu panjang merubah dari sekarang, stop, lanjutkan, tuh, selamat, terima kasih ya, selamat. Lini masa yang kedua yaitu mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya, secara waktu yang bersamaan, murid juga diajak untuk mendesain kesepakatan kelas untuk dicetak dan kemudian penandatanganan keyakinan kelas. Sebelum bersama-sama membentuk keyakinan kelas, saya mensosialisasikan tentang apa itu keyakinan kelas. Di sini saya dibantu oleh Ketua OSIS, yakni Denny Bandem, kelas 12 TBSM 1. Yang kedua, tambahannya, plusnya, apa sebenarnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau nilai kesehatan. Nah, sekarang tugas kalian. Save santai. Nah, ini kelompok satu, kalian buka kelompok satunya tulis di sini, nanti tulis di sini, gitu ya. Nah, langkah-langkah diskusikan nanti akan dipandu juga sama Kak Deni dari sini. Kak Deni yang akan membantu kalian. Kalau kalian ada masalah bisa tanya saya atau Kak Deni, siapa yang dekat kalian. Diskusikan apa yang menjadi keyakinanmu dalam melaksanakan tindakan yang disiplin. Hindari menggunakan kata negatif seperti dilarang. Jangan menggunakan kata negatif dilarang atau tidak boleh, gitu ya. Misalnya, dilarang
Setelah melakukan sosialisasi tentang keyakinan kelas, guru mengajak murid untuk berdiskusi tentang keyakinan kelas yang mereka yakini. Guru menggunakan platform Canva untuk memudahkan siswa berkolaborasi baik dengan kelompok maupun antar kelompok. Diskusi ini dibantu oleh rekan kolaborasi saya, yakni Ketua OSIS, Denny Bandem. Karena ini jika sampah yang dipelajari membuat jiwa dan raga kelas menjadi lebih sehat. Selanjutnya, guru, ketua OSIS, dan anggota siswa kelas 10 LPB membaca masing-masing keyakinan kelompok dan bersama-sama menyimpulkan menjadi keyakinan kelas. Kurang ya? Oke, kita nanti ke kelompok 2, mudah-mudahan ada kalimat yang lebih mahal lagi. Yang nomor 2, saya meyakini jika saya rajin bersembahyang, saya akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Dan ini adalah hasil diskusi tentang keyakinan kelas di kelas 10 LPB. Yang pertama, kami adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kami adalah insan yang saling menghargai. Yang ketiga, kami adalah insan yang akan menciptakan rasa nyaman. Dan yang keempat, kami adalah insan yang dapat dipercaya. Dengan adanya disiplin positif ini, tentunya siswa akan nyaman belajar sehingga kegiatan atau budaya disiplin akan lebih meningkat. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan kesepakatan keyakinan kelas oleh anggota kelas serta menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Keyakinan kelas sebagai landasan penanaman disiplin positif. Dalam lingkungan belajar yang positif, murid akan dapat belajar dengan menyenangkan yang nantinya akan dapat berdampak pada motivasi positif dalam belajar murid. Tindakan yang dilakukan yang ketiga adalah pembiasaan. Di sini dalam pembiasaan, kita mengajak atau menuntun murid untuk menanamkan dan menumbuhkan kebiasaan aksi nyata menjadi budaya positif di sekolah. Sebelumnya, di budaya positif di SMK Negeri 1 Kelungkung, sudah ada deklarasi anti perundungan, bully, dan tentunya tata aturan berseragam sekolah. Siswa mulai menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, bertakwa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersifat saling menghargai, baik sesama teman ataupun dengan guru. Pembiasaan selanjutnya yakni saling menciptakan rasa nyaman dengan sesama warga sekolah, serta dapat dipercaya mengikuti event sekolah ataupun di luar sekolah. Dalam hal ini, saya mengambil dokumentasi dari menyanyikan lagu Mars BNN serentak di SMK Negeri 1 Kelungkung. Lini masa selanjutnya adalah mensosialisasikan aksi nyata budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, di sini saya dan teman-teman CGP berkolaborasi dalam melakukan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kelungkung. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kelungkung tahun 2022-2023 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kelungkung.
kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung, menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat Beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kelungkung beserta staf manajemen, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung yang sudah berpartisipasi untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kelungkung tahun 2022-2023 CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Adapun yang latar belakangi kami melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah sebagai salah satu langkah aksi nyata kami dalam pendidikan guru penggerak, sehingga nantinya kami berharap para CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung dapat bekerja sama dan berkolaborasi bersama rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung untuk membangun budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kelungkung. Susunan materi dalam diseminasi budaya positif ini adalah: yang pertama, saya sendiri, Nimade Arinaswati, akan menyampaikan materi mengenai perubahan paradigma belajar, dilanjutkan oleh rekan kami yang paling ganteng di CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Ikomang Mardiana, dengan materi disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Nimade Ayu Ari Wahyuningsih dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, Ibu Niwaya Krisna Dewi dengan materi 5 posisi kontrol guru. Dilanjutkan oleh Ibu Loh Putu Wijayanti dengan materi keyakinan kelas. Dan yang terakhir, Ibu Dewa Ayu Putu Putri Sanjani dengan materi segitiga restitusi. Sebelum kita memasuki materi diseminasi budaya positif, izinkan kami mempersembahkan satu karya dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukanlah hal yang absolut, karena murid bukanlah kerbau yang serba tidak mudah mendobrak tradisi-tradisi lama. Ia dikungkung tembok yang menyerupai penjara. Setidaknya kita berusaha meletakkan fondasi perjuangan pendidikan, karena hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan anak bangsa. Usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kami akan melaksanakan satu kegiatan pemantik. Kami mohonkan agar dua rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung bersedia untuk maju ke depan. Kami mohonkan mungkin yang paling ganteng di sini Bapak Yoyan Parmana, serta Ibu guru yang paling cantik Ibu Ketut Budianti untuk maju ke depan untuk melaksanakan kegiatan pemantik. Kami mohon dua rekan guru berkenan. Nah, dalam hal ini Ibu Ketut Budianti akan mengepalkan kedua tangannya, di mana Ibu Ketut Budianti nanti menganggap bahwa dalam kepalan tangan tersebut terdapat benda yang berharga. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Wayan Parmana berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan cara boleh membujuk, boleh juga menghantik, ataupun menggoda, ataupun memberikan sejumlah uang, sehingga Ibu Ketut Budianti mau untuk membuka kepalan tangannya. Untuk waktu kepada Ibu Ketut Budianti, silakan mengepalkan tangannya. Kemudian Bapak Wayan Parmana kami persilakan waktunya untuk membuka kepalan tangan dengan menggoda, merayu atau menghantik. Kami persilakan.
tahu yang di kepala tangannya atau nggak boleh? Karena saya tahu. Saya punya penawaran yang benar. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya punya banyak uang. Saya punya. Uang. Iya. Dia punya Uangnya banyak. bunganya banyak. Ada. Uang ada. Uang muda juga ada. Bukan banyak uang itu. Ibu nggak suka uang? Suka. Suka. Semua orang pasti suka uang. Mau ditambah dulu? Udah cukup untuk hari ini. Udah cukup. Baiklah, waktunya sudah habis Pak Wayan Pramana, dan Pak Wayan Pramana tidak berhasil untuk membujuk Bu Niketut Budiati untuk membuka kepala tangannya. Nah, kira-kira menurut Bu Niketut Budiati, kenapa Ibu tidak mau membuka kepala tangan Ibu? Kalau saya ya. Nah, ayo ini terus. Karena menurut pribadi saya, ini bukan adalah ini saya. Saya tidak akan memberikan kepada orang lain karena orang lain supaya berusaha sendiri untuk memiliki sebuah apa yang saya pegang. Seperti itu. Baiklah rekan-rekan SMK Negeri 1 Bengkulu, dari kegiatan tematik tadi kita dapat mengamati bahwa Pak Wayan Pramana tidak bisa untuk membuka kepala tangan dari Bu Niketut Budiati. Itu dikarenakan Bu Niketut Budiati mempunyai keyakinan tersendiri. Jadi hal tersebut kami ilustrasikan bagaimana betapa sulitnya kita sebagai seorang guru memberikan arahan maupun memberikan pedoman kepada peserta didik kita, itu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu marilah kita di sini belajar bagaimana membangun satu budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Bengkulu. Yang pertama, saya akan membawakan materi mengenai perubahan paradigma belajar. Berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari Dr. William Glasser, dijelaskan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya tidaklah sama. Kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua itu, semua orang tidak melihat hal yang sama, karena kita ketahui bersama bahwa setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Yang ketiga, dalam teori stimulus respon sebagai paradigma belajar yang terdahulu, itu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya, realitas yang sekarang, kita harus mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, menurut teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, pada teori kontrol pandangan tentang dunia, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol diri saya, namun sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, namun pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain dengan mudah. Nah, pada teori stimulus respon, pemaksaan akan dilakukan saat melakukan rujukan gagal, akan dilakukan pemaksaan. Namun pada teori yang paradigma belajar sekarang, kita tidak harus dengan pemaksaan, namun kita mampu berkolaborasi atau melakukan konsensus atau melakukan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir ini akan menghasilkan, yang sekarang akan menghasilkan model berpikir menang dan menang. Nah, dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, kami CGP Angkatan 7 mengharapkan nantinya kita di SMK Negeri 1 Kelungkung mampu membangun budaya positif, sehingga SMK Negeri 1 Kelungkung mampu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya di CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus
Jokowi tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan paradigma belajar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya selama belajar guru penggerak di angkatan ke-7 tentang disiplin positif. Nah, belajar tentang disiplin positif itu tidak jauh dari diri kita sendiri. Untuk mewujudkan bagaimana kita mendisiplinkan kita sendiri, baru kita bisa mendisiplinkan orang lain seperti itu. Nah, ini tujuan dari disiplin positif, itu akan mewujudkan budaya positif untuk mencapai cita-cita sekolah yang kita inginkan seperti itu. Nah, ketika kita menjalankan kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Bapak Ibu, terbayang adalah sebuah aturan, tata tertib, teratur. Nah, makna dari kata disiplin itu mengumpulkan kita kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Aturan yang harus diikuti atau ditaati. Tapi sejatinya disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu tidak sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, tidak harus hukuman yang kita lakukan, yang kita berikan kepada murid kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan untuk siswa. Karena hukuman itu berdampak pada hal yang terbaik bagi siswa. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu hal yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan peraturan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, di mana dalam kemerdekaan yang ditulis oleh buku Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Nah, yang artinya bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara membuat gagasan menerbitkan sebuah buku yang berjudul self disiplin. Yang tujuannya itu apa? Mencapai kemerdekaan untuk dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka. Secara utamanya harus ada disiplin yang kuat. Buat dalam dirinya sendiri dulu, buat secara prinsip, bukan secara tertib. Disiplin yang dimaksud ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal itu di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar atau pengaruh lingkungan yang diberikan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi eksternal karena berasal dari luar, dia berasal dari luar. Bagaimana motivasi dari luar yang disebut dengan motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap orang lain. Nah, apa yang dilakukan? Karena mereka berdasarkan tindakan sesuai dengan nilai kebajikan yang universal. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi, kalau kita berbicara tentang motivasi adalah sebuah dorongan yang diberikan kepada siswa. Bagaimana kita selaku guru berikan dorongan kepada siswa
terhadap motivasi yang kita berikan. Nah, dalam buku Diane Dusen, dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, yang menyatakan ada 3 alasan motivasi manusia, atau 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa hukuman itu tidak bisa dilakukan? Seperti apa yang Mas sampaikan tadi, bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi yang kita berikan kepada siswa karena bersifat sebuah hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa akan terjadi apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Ketika dia mengalami sebuah hukuman, dia menghindari sebuah permasalahan yang dia hadapi, yang mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, baik secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi di sekolah. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi bersifat motivasi eksternal, itu motivasi yang ada di dalam di luar hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terutama tentunya bagi siswa pasti termotivasi ketika kita berikan sebuah penghargaan atau imbalan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Padahal suatu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang bukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang bermotivasi ini akan bertanya, apa akan saya dapatkan apabila saya mendapatkan sebuah hal-hal yang mendorong saya untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau motivasi dalam bentuk penghargaan, piala atau dalam bentuk materi. Nah, mereka yang melakukan atau siswa yang melakukan sebuah tindakan ini itu mendapatkan pujian. Jelaskan kita akan memberikan sebuah pujian kepada siswa ketika dia mendapatkan sebuah penghargaan atau mendapatkan sebuah medali. Tapi sejatinya itu adalah hal yang tidak perlu kita tanamkan. Karena ini bersifat secara eksternal, yang semata-mata itu bersifat dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita nanti tuju kepada semua siswa kita. Bagaimana kita menjadikan dia orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri, sebelum menghargai orang lain, dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Orang yang motivasi dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya ketika saya melakukan hal-hal seperti ini. Mereka yang melakukan hal sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai kepercayaan. Salah satu contohnya yang tadi disampaikan oleh atau yang disampaikan oleh Bu Arif tadi, bahwa ketika kemudian milik sebuah kepercayaan tidak mau melepas atau melepas genggaman tangannya, berarti mempercayai sesuatu hal bahwa apa yang dia pegang itu memiliki nilai atau unsur yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Maka dari itu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Itu yang kita lakukan kepada siswa, bukan berdasarkan hukuman, penghargaan, itu bukan. Yang nanti dihadapkan oleh seluruh guru, itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang memiliki keinginan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maka itu nanti ada nilai kepercayaan, baik nilai kepercayaan yang ada di kelas diri sendiri. Nah, ketika kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi di dalam diri sendiri, atau sering disebut dengan nilai
motivasi intrinsik, bukan nilai. Ketika dia memiliki nilai intrinsik, dia akan digunakan sepanjang hayatnya. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwa ketika dia memiliki sebuah nilai intrinsik, di dalam dirinya dia akan bawa sepanjang hayatnya, baik dalam proses dia ketika dia selesai belajar sampai dia nanti menuju ke jenjang lebih yang disebut dengan jenjang lebih tua. Disiplinnya akan dibawa ke dalam diri sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan terhadap pemahaman saya tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, tapi kita semua memiliki kebutuhan dasar. Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, itu ada kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, yang pertama itu ada namanya kebutuhan bertahan hidup atau yang namanya survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, makanan, dan rumah. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi kebutuhan ini dan kebutuhan 3 lainnya termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, pasangan hidup, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang kebutuhan ketiga itu ada yang namanya kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, kebutuhan yang keempat itu adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi menurut Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kalau misalnya siswanya tersebut senang dengan belajar, jadi akan lebih semangat untuk belajarnya. Kemudian yang kelima itu adalah penguasaan atau power. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap diri kita berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, untuk penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Dari tadi kita mendengar tentang paradigma tentang disiplin positif. Jadi dalam paradigma kita harus menciptakan ide-ide yang terbaru, ya kan? Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kita sudah menciptakan ide-ide terbaru. Banyak sekali Bapak Ibu menciptakan inovasi pembelajaran yang bertujuan pada siswa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dalam membentuk atau mengubah sebuah paradigma, kita tentu harus
nunggu cewek dandan kamu bisa. Kalau cewek dandan biasanya lama ya. Bagaimana? Mau uji gimana? Jamuran. Misalnya ada jam, ada murah, tanya itu jamuran. Ya, jamuran. Benar? Iya. Uji ya. Uji sama dandan ya uji ya. Oh iya, ada situasi. Next, nah, ini ada nama, maaf nih selainnya agak mensong sedikit ya. Jadi lebih tidak terlihat jadi full, tapi gambarnya udah. Ini saya kasih dulu nama salah satu tempat di Indonesia. Jakarta ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kesini sama-sama ya. Tolong dicek para salah. Ya, baiklah, karena kita sudah merasa otak walaupun sebentar, mari kita sama-sama saya ingin membahas tentang 5 posisi kontrol. Selama ini kita selalu berilusi bahwa orang dewasa bisa mengontrol anak-anak, guru bisa mengontrol siswa. Tapi yang benar adalah siapa yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Siswa tidak bisa kita kontrol. Ya, jadi itu yang selama ini kita berilusi seperti itu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh. Nah, ada tokoh-tokoh di sini yang menciptakan 5 posisi kontrol, yang merumuskan 5 posisi kontrol. Dari tadi kita mendengar Diana Gosen dan William Geiser. Dari tadi kita mendengar nama-nama itu. Siapa mereka? Mereka adalah bestie. Mereka adalah seorang psikiater dan juga merupakan bestie yang sering melakukan riset dan menciptakan buku. Ya, jadi tanggapan Diana Gosen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline tahun 1998 bahwa guru hendaknya mengevaluasi penerapan disiplin yang sudah diterapkan. Kenapa kita harus mengevaluasi? Saya ambil contoh diri saya sendiri. Ketika saya masih pertama kali menjadi guru, saya menerapkan disiplin bahwa setiap orang di kelas harus mengerjakan tugas tanpa terkecuali. Jika ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka kenapa Pak konsekuensinya? Siswa yang lain dapat tugas tambahan. Jadi tidak hanya satu siswa saja, tapi semua siswa dapat tugas tambahan. Awal-awal disiplin itu berjalan dengan sangat baik. Suatu ketika ada satu siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, mereka tahu konsekuensinya. Mereka mau mengerjakan tugas. Mereka bekerja senyum sama saya. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi setelah saya gali, ada kebencian, ada ketidakterimaan dengan siswa itu. Makanya kita harus tinjau kembali. Jangan sampai kita sebagai guru memisahkan siswa dengan komunitasnya. Kita harus mempersatukan komunitas itu. Ya, jadi kita harus mengevaluasi penerapan disiplin di kelas. Nah, menurut William Geiser, jadi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang biasanya guru, orang tua, ya orang dewasa lainnya dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Baik, kira-kira Pak Ibu sudah mungkin berpikiran saya berada di posisi mana ini? Kita bahas satu-satu. Oke, kalian mohon maaf, Bapak Ibu tahu bahwa hukuman adalah tekanan. Kita dari dulu sering mendengar begini kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu selalu aja salah.
Dia dendam dan tentunya bersifat agresif, sangat agresif. Dan yang paling penting, kita sebagai guru tidak ditempatkan sebagai orang di dalam dunia masa depannya. Siapa sih Bu Krisna? Orang suka ngomel, saya nggak peduli, saya begitu ya. Jadi hukuman. Jadi di sini saya tekankan penghukum atau posisi penghukum dari seorang guru merupakan perilaku kontrol yang negatif karena mengarahkan anak-anak menjadi berperilaku negatif. Ya seperti tadi, marah, dendam, dan agresif. Selanjutnya, ini membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah ini juga sama dengan perilaku kontrol negatif. Yang mengarahkan siswa apa? Mengarahkan siswa merasa tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Misalnya contoh kalimat, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Atau berapa kali saya harus bilang sama kamu? Atau gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan itu merupakan salah satu atau beberapa kalimat yang membuat murid merasa bersalah. Contoh lagi yang sering saya alami adalah kamu tidak membuat tugas kelompok. Nah, masalah kerja kelompok. Jadi seandainya kita memarahi mereka akan merasa tidak berguna dan mereka akan canggung membawa masalah kelompok mereka karena mereka tidak berguna. Insecure istilahnya anak-anak sekarang. Insecure sama dirinya, underestimate, betul ya dia, underestimate ya. Iya, menilai rendah dirinya. Jadi yang saya tekankan pembuat rasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol negatif. Jadi Bapak Ibu dan saya pun akan berusaha menghindari. Selanjutnya, nice. Ya. Nah, kita sebagai guru SMK sangat-sangat dekat dengan anak-anak. Ini kita umurnya ya seperti saya umurnya 21 tahun dan anak-anak beda 5 tahun lah sama anak-anak SMK ya. Ya, ini ceritanya ya. Jadi di sini kita kebanyakan dari teman-teman yang masih muda-muda dan yang kecil di sini menganggap siswa itu adalah teman. Sebenarnya ini adalah salah satu perilaku positif. Nah, jadi contoh kalimatnya adalah ayolah bantu demi Bapak ya. Misalnya, ayo dong buat tugasnya nanti kamu nggak saya kasih nilai itu. Terus yang selanjutnya, ayolah kerjakan ya santai aja sama saya. Ayo kerjakannya itu sebagai teman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri ya ini apa kalimat-kalimatnya. Nah, ada dua hal yang bisa muncul, hal positif sama hal negatif. Saya bilang hal negatifnya aja dulu. Nah, kalau hal negatifnya, suatu saat guru tidak bisa membantu, murid akan merasa sangat kecewa. Saya pikir ibu adalah teman saya. Jadinya ketika ada tugas tambahan, mereka menunggu abal-abal kita. Begitu sebagai teman. Dan tentunya murid hanya berlaku hormat kepada orang-orang tertentu saja, bukan kepada semua orang. Tapi dari segi positifnya banyak. Jadi murid lebih dekat dengan kita, tidak segan bertanya tentang materi yang dia tidak mengerti. Itu poinnya. Jadi bisa kita menjadi teman, tapi dari beberapa hal negatif seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya tekankan teman merupakan perilaku kontrol positif. Karena dia bisa lebih dekat, bisa menerima pergaulan-pergaulan yang baik, terutama dari orang dewasa yang memberikan mereka masukan-masukan yang sangat baik. Next. Nah, sekarang pemantau. Nah, di sini saya tekankan pemantau bukan hanya lihat saja, tapi juga sebelum menjadi pemantau, Bapak Ibu juga harus mensosialisasikan peraturan terlebih dahulu sebelum menjadi pemantau. Nah, contohnya, ketika kita mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan pipet tetes misalnya. Ketika muridnya melakukan pipet tetes, melakukan apa ya namanya praktikum, kita melihat dulu kalau ada yang salah dalam penggunaan pipet tetes itu
Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya lagi sekali ya, posisi kontrolnya sekali yakni manajer. Dan di dalam manajer ini Bapak Ibu mengajarkan kontrol diri kepada siswa. Siswa sendiri dalam manajer, sebagai manajer kita membangkitkan motivasi diri siswa. Nah, tadi kita belajar memantau bagaimana kita mensosialisasikan peraturan lalu memantau, dan selanjutnya kita ada manajer. Di mana di manajer ini, posisi manajer kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan kelas yang paling sederhana, ya. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita yakini. Nah, saya juga sudah membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Bu Wija nanti. Kita buat keyakinan kelas tentang apa yang mereka yakini, nilai-nilai apa yang mereka yakini. Nah, setelah itu, apakah seandainya ada siswa yang seperti yang saya lakukan sebelumnya, ada siswa yang melapor sama saya bahwa Bu, si A tidak mau bekerja dengan pekerja kelompok. Terpaksa saya tidak memberikan namanya tidak saya cantumkan dalam kelompok itu. Lalu saya bertanya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini dalam bekerja kelompok? Oh, saya kalau bekerja kelompok, saya meyakini bahwa kita harus bekerja sama. Apakah kamu meyakininya? Ya, pasti dia meyakininya ya, karena dia sudah melakukan itu. Lalu bagaimana kamu memperbaiki itu situasi? Jangan kita yang memanggil, oh siapa yang tidak bekerja kelompok, sini terus menghadap saya. Kalau seperti itu, kita memisahkan murid dari komunitasnya. Lebih baik, oke, bagaimana kamu bisa melakukan yang memperbaiki situasi ini? Dia akan berpikir. Jadi itu akan membangkitkan kontrol diri siswa. Lalu selanjutnya, apa rencana ke depannya? Itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer, kita sebagai guru berupaya bertindak sebagai manajer. Karena apa? Karena sekali lagi kita tidak boleh memisahkan siswa dari komunitasnya. Jadi hasil dari kita menjadi manajer adalah mengembalikan murid tersebut dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah di sini sudah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Nah, untuk membuat keyakinan kelas seperti apa, saya akan persilahkan teman saya untuk menjelaskan bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan contoh keyakinan kelas. Silakan Bu Wija. Baik, terima kasih Bu Krisna. Jadi saya akan lanjutkan dari pemaparan Bu Krisna dalam 5 posisi kontrol. Jadi yang paling ditekankan sebagai seorang bapak ibu guru itu adalah keyakinan kelasnya. Ya, jadi kita akan membahas keyakinan kelas. Sebelum membahas materi ini, Bapak Ibu masih semangat ya? Pak, semangat. Ya, saya lanjutkan. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh Bapak Ibu keyakinan kelas, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru di sini. Kenapa kita harus memakai helm? Dengan kepala ya. Ya, selain menjaga kepala, wajah jelek tidak kelihatan. Takut kena rahasia polisi gitu ya. Ya, jadi menyelamatkan kepala Bapak Ibu guru ya kalau pakai helm. Kemudian kalau kenapa kita harus memakai masker? Demi kesehatan ya, yang dibilang oleh Pak Suwarto tadi ya. Biar tidak kena virus, wajah jelek kan kelihatan gitu ya. Jadi kedua yang sudah Bapak Ibu bilang tadi yaitu demi keselamatan, demi kesehatan, itu adalah merupakan 2 nilai kebajikan dari profil Pancasila ya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat keyakinan itu adalah seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid kita, sekolah kita kan sudah mempunyai aturan. Nah, tetapi murid kita belum tahu keyakinannya apa untuk mematuhi aturan yang ada. Contohnya, kamu pakai helm untuk menghindari polisi. Padahal tujuan sesungguhnya, keyakinan sesungguhnya memakai helm itu tidak hanya
polisi, tetapi untuk meyakini dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian kalau ada siswa yang terlambat seperti Bu Febri kan setiap hari mewanti-wanti siswanya untuk anak-anak tolong ya besok jangan sampai terlambat lagi. Nah, biasanya siswa itu belum apa sih keyakinannya yang harus dia ubah dari biar dia tidak datang terlambat lagi. Kalau siswa tersebut belum yakin dengan peraturannya tersebut, dia akan datang tepat waktu hanya demi peraturan saja. Nah, masih memikirkan guru ini. Nah, tidak ada keyakinan dari dirinya dia sendiri atau motivasi dia sendiri. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah setiap hari melakukan dan mewanti-wanti siswanya untuk melakukan keyakinan tersebut. Ya, next. Jadi keyakinan kelas bisa Bapak Ibu baca di slide-nya. Itu pengertiannya adalah salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi dari diri dia sendiri, ya. Kita nggak bisa mengontrol sebanyak siswa itu. Jadi kita cuma bisa mengingatkan keyakinan apa yang sudah disepakati. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat keyakinan kelas langkah-langkahnya, jadi saya akan menjelaskan poin-poin penting yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Next, please. Jadi poin penting yang pertama itu adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi ada tujuannya, ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu membuat keyakinan itu harus ada tujuan dan manfaatnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi yang luas ya, tidak sempit pemikirannya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi diberikan kata-kata yang positif. Contohnya biasanya kan kalau kata zaman itu kan kata yang negatif. Jadi berikanlah kata-kata kepada siswa kita dengan kata-kata yang positif seperti tolong ya besok datang lebih awal atau tepat waktu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi siswa kita kan sudah banyak pelajaran, tugas atau kegiatan yang lainnya. Jadi keyakinan kelas buatlah seminimal mungkin ya agar mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak usah harus membandingkan dengan sekolah lain. Oh, sekolah itu atau kelas tersebut kok bisa gini ya, kok kelas saya enggak. Jadi sesuaikan dengan situasi kelas Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua kelas siswa yang ada di dalam kelas itu Bapak Ibu suruh untuk mencurahkan pendapatnya. Ya, tidak ada istilah malu-malu kayak bahasa tadinya singjuari kayak gitu nggak boleh. Jadi semua harus punya pendapatnya sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu guru di sini, baik itu wali kelas atau guru mapel, itu harus selalu mengingatkan keyakinan kelasnya. Ya, kadang-kadang siswa lupa apa keyakinan kelasnya. Ya, ini adalah poin-poin penting yang harus ada dalam keyakinan kelas, dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah Bapak Ibu paham dengan poin-poin penting ini, baru kita akan melanjutkan cara atau langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Next. Ya, jadi langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama itu mengajak murid membayangkan kelas impiannya versi apa yang mereka inginkan. Jadi bermimpi mau punya kelas apa. Sama dengan Bapak Ibu guru kalau mewujudkan keluarga kan harus bermimpi dulu. Oh, mau kelas yang idaman kayak gimana, atau mau kelas yang hancur atau kayak gimana, itu tergantung situasi dari kelas Bapak Ibu guru yang diajarkan. Kemudian mempersilakan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Ini jadi seperti yang saya bilang tadi, semua berhak memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar untuk meminta murid menempelkan sendiri. Di sini maksudnya Bapak Ibu guru bisa memiliki gaya tersendiri ya di dalam kelasnya, boleh lewat papan tulis atau memberikan kertas kepada
siswanya. Jadi kayak kertas memo seperti itu. Jadi di sana dibagikan kertas memonya, kemudian para siswa memberikan pendapatnya sesuai dengan kelas impian yang mereka inginkan. Kemudian mengajak murid untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Jadi nilai kebajikan ini maksudnya adalah disiplin positif yang ada di dalam profil Pancasila. Ada 5 nilai kebajikan yang ada di dalam profil Pancasila. Ya, itu juga termasuk dalam isi yang ada di SMK Negeri 1 Kelungkung, berintek cermat. Itu merupakan nilai kebajikan dari profil Pancasila. Yang paling penting itu adalah beriman, kemudian peduli, tekun, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, kemudian tanggung jawab, ya. Jadi itu sering sekali sudah dilakukan oleh kepala kita. Nah, itu adalah payung besar dari keyakinan kelasnya, harus ada 5 nilai kebajikan tersebut, ya. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas itu minimal atau maksimal 7, ya. Jadi biar gampang diingat seperti itu. Kemudian bila mana keyakinan kelas ini bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan sulit untuk dijalankan. Itu. Kemudian pada saat Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas, itu kan masing-masing siswa diberikan kertas, ya. Di sana biasanya ada beberapa surat pendapatnya yang sama. Jadi Bapak Ibu guru di sana kelompokkan. Contohnya saat Ibu, saya tidak suka Ibu datang terlambat, kayak gitu. Jadi dikelompokkan yang waktu datang terlambat. Bu, saya tidak suka kalau setiap hari dikasih tugas. Itu dikelompokkan. Jadi dikelompokkan. Setelah beberapa dikelompokkan, baru mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut. Nah, kita para guru sudah melakukan tersebut, ya, yang diberikan papan besar sama kepala sekolah. Jadi itu termasuk keyakinan sekolah yang kita buat. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu wali dan Bapak Ibu yang mengajar pada kelas tersebut. Jadi buatkan nama dan tanda tangan, berarti dia menyetujui dan meyakini dari apa yang mereka ungkapkan dalam kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ini dipajang setelah dipilih, kan? Setelah dipilih disortir, kemudian dipilih mana yang disepakati oleh warga kelas tersebut, kemudian ditempel di dinding yang terlihat dan nyata dan setiap hari dilihat oleh siswa. Nah, pada saat menempelkan di dinding ini, Bapak Ibu guru boleh menggambarnya atau boleh diaplikasikan lewat Photoshop atau media grafis lainnya, asal mudah dibaca, mudah dilihat dan mudah diingat oleh siswa dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Seperti itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru di sini paham dan mampu membuat keyakinan kelasnya masing-masing, ya. Jadi keyakinan kelas ini setiap hari harus diingatkan dan direvisi, bisa direvisi, ya, keyakinan kelas ini. Supaya ada kejadian yang tidak bisa diperbaiki dan direvisi lagi, masih bisa. Next. Oh ya, jadi saya mau contohnya cuma dihapus, ya. Jadi ada di sana biasanya ada slide contoh dari keyakinan kelas. Jadi contoh dari keyakinan kelas itu bisa berupa poster. Oh ya, ini bisa berupa poster itu saya buat di kelas 11 TKJ lewat Photoshop. Jadi itu boleh kemudian di print out pakai ukuran A3, kemudian ditaruh ditempelkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu kemudian kalau yang di sebelahnya itu yang hormat bekerja rasa diterima dan dimiliki, itu merupakan payung besar dari nilai disiplin dari profil Pancasila. Kan tadi saya bilang gotong royong, beriman. Nah, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu guru di sini bebas, ya, harus seperti punya saya, tidak. Jadi bebas mengekspresikan seni Bapak Ibu guru kayak gimana, seperti itu, ya. Baik, kalau
restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagian dari keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas ada kendala, bisa diatasi oleh segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya di Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya karena saya kan materi terakhir pembawa isi dari modul yang sudah kita pelajari kemarin, tapi saya yang terakhir yang bawakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bosan dari tadi? Bapak? Oke, siap. Terima kasih Bapak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang segitiga restitusi. Mohon maaf, segitiga restitusi. Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Baik. Oh bukan Bapak, itu tidak boleh di ini Pak ya? Jangan Pak ya? Oke, baik. Ibu Krisna. Baik. Nah, jadi segitiga restitusi itu, kalau segitiganya mungkin di matematika sudah sering ya Pak? Ya, segitiga sama sisi, sama kaki, dan sama yang lainnya. Kemudian kalau yang segitiga restitusi ini kita beralih dulu ke kata restitusi. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk menanamkan budaya positif. Jadi hanya salah satu cara ya Bapak Ibu, tidak wajib ini, ya, tidak wajib. Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan di sekolah sebagai bentuk dari penanaman budaya positif yang akan kita adakan di sekolah. Nah, kalau yang di sebelah kanan saya, tadi juga sudah disebutkan ya Pak Ibu. Iya. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Diana Johnson. Oke, kalau yang di sebelah kiri itu adalah Dr. William Slesar. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut lagi ya, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya yang sebelumnya. Ya, jadi kita lanjut. Ya, oke. Jadi di slide saya yang berikutnya itu ada dua tampilan Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan itu penjelasannya, dan yang di sebelah kiri itu adalah gambar dari segitiga restitusi. Ya. Kemudian kalau segitiga restitusi, dari penjelasannya adalah yang pertama merupakan proses dialog. Jadi kegiatan restitusi di sini adalah sebuah dialog. Jadi percakapan, ya, percakapan antara kita sebagai guru yang akan memberikan dialog-dialog untuk memotivasi siswa, ya, memotivasi siswa yang pada dasarnya dia melakukan kesalahan sebelumnya. Dan kemudian, oke, sebelum saya lanjut lagi, jadi ketika nanti saya menjelaskan restitusi, banyak juga yang nanti akan saya sebut beberapa materi yang sudah disebutkan sebelumnya oleh rekan saya, seperti tadi disebutkan ada disiplin positif. Kemudian tadi apa lagi Bapak Ibu? Yang sebelumnya? Iya, kebutuhan hidup. Lagi? Keyakinan kelas. Lagi satu. Posisi kontrol. Tepat sekali. Ya, benar. Jadi ketika kita sebagai guru akan mengadakan restitusi ini, kita diharapkan ya sebisa mungkin menjadikan atau memposisikan diri kita sebagai posisi manajer. Alasannya sudah yang tadi? Ya? Masih ingat Ibu atau Bapak? Alasannya kenapa kita kira-kira harus berada pada posisi manajer? Karena oh iya boleh deh, dibaca di situ juga boleh. Untuk memotivasi, ya, motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi supaya kita tidak mendikte siswa itu, ya. Jadi kenapa kita harus berada pada posisi kontrol manager supaya siswa dapat mengembangkan potensi intrinsiknya, motivasi intrinsik. Baik, yang berikutnya motivasi intrinsik ini diperlukan supaya nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang kita percaya, yang tadi juga sudah disebutkan dalam keyakinan kelas,
sebagai karakter siswa. Dan Bapak Ibu tahu kan, artinya kalau sudah itu menjadi karakter siswa, berarti itu akan melekat pada diri siswa. Benar kan Bapak Ibu? Tepat seperti itu? Oke. Nah, kemudian untuk proses dialog ini terdiri dari 3 bagian. Jadi digambarkan dengan segitiga restitusi yang sudah disampaikan di bagian, mohon maaf, bagian kiri saya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan, sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mohon maaf, ini kalau saya salah baca bahasa Inggrisnya. Stabilize the identity. Stabilize the identity. Jadi pada sisi yang pertama ini adalah sisi paling bawahnya. Sisi paling dasar itu berprinsip bahwa sebuah kesalahan itu adalah sebuah proses belajar. Ya, sebuah proses belajar. Kemudian yang kedua adalah pada kondisi ini guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi bukan membenarkan, tapi kita membuat supaya dia tidak terus-menerus meratapi kegagalannya dia. Yang berikutnya adalah sebisa mungkin kita tidak mengkritik murid yang sedang melakukan kegagalan. Ada yang tahu alasannya kenapa kira-kira? Kalau kita terus-terusan, kamu salah, kamu selalu kumpul tugas, atau sama dengan memberi hukuman, bisa. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau kemarin saya baca itu ada 3 yang mendukung kenapa kita tidak diwajibkan untuk mengkritik secara terus-menerus kesalahan dari siswa. Yang pertama adalah ketika dia melakukan kesalahan, energi yang dikeluarkan ketika dia memikirkan terus masalahnya dia sama dengan energi yang kita keluarkan ketika kita mencari solusinya. Yang kedua adalah ketika kita selalu mengingatkan kesalahannya, mereka ada 2 posisi, menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan dirinya sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Selalu menyalahkan diri sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Ya, kurang percaya diri. Mungkin lebih ini lagi menyakiti diri sendiri. Iya, benar. Kalau seandainya dia menyalahkan orang lain, itu lebih buruk lagi kan Bapak Ibu? Ya, apalagi dia sampai menyalahkan orang lain, sampai menyakiti orang lain, itu lebih buruk lagi. Yang ketiga adalah ketika siswa itu selalu berhadapan dengan masa lalunya, dia tidak akan bisa berkembang. Dia akan stuck di sana saja. Baik. Kemudian di sini saya sampaikan ada beberapa ajuan pernyataan yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika nanti Bapak Ibu melakukan proses 3 restitusi. Iya, yang pertama adalah membuat kesalahan itu adalah suatu yang wajar. Berikutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Berikutnya, kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tapi kita akan mencari apa? Ya, perbaikan atau solusi atas masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Seperti itu ya kurang lebih. Next, Bu Krisna. Terima kasih. Ya, tadi yang pertama yang bagian dasar. Kemudian sekarang adalah yang validasi tindakan yang salah. Ini
yang ada di bagian, kalau dari saya di kanan, ya, di kanan, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa itu pasti mereka ingin memenuhi satu atau beberapa kebutuhan yang merasa mereka kurang. Oke. Kalau misalkan kebutuhan apa, misalkan kalau muridnya bapak ibu di kelas itu main game ketika bapak ibu menjelaskan, kira-kira kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi? Jadi ada yang sudah menjelaskan sebelumnya 5 kebutuhan itu, kemungkinan dia sedang memenuhi kebutuhan. Iya, benar sekali. Kesenangan. Ya, jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu kemungkinan dia sedang mencari sesuatu yang dia butuhkan. Berikutnya adalah guru akan menggeser pemikiran ke stimulus respon ke proaktif. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya, stimulus respon seperti apa. Kalau yang proaktif itu bagaimana dia mencari sendiri tentang apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengenali dan mengakui kebutuhannya yang dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Berikutnya adalah pernyataan atau pertanyaan yang kita sampaikan pada fase ini diharapkan tidak memojokkan siswa. Ya, karena kembali ke tadi, kita tidak boleh terus-menerus memojokkan siswa. Jadi semakin kita membuat siswa itu bersalah, ya sudah diskusi kita tidak bisa. Ya. Selanjutnya, ajukan pertanyaan yang bisa. Mengajukan pertanyaan pada fase ini yang pertama adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Kemudian kamu bukan melakukan ini tanpa suatu alasan kan? Seperti itu misalkan. Mohon maaf, saya balik dulu. Yang berikutnya adalah kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi saya sebut, kebutuhan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif ketimbang yang kamu lakukan sebelumnya. Bagaimana menurut kamu? Seperti itu misalnya. Apakah bersediakah kamu mempelajari metode yang lain itu? Ya. Nah, ketika fase ini bagaimana kita sebagai guru memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh siswa, apa yang kira-kira ingin dipenuhi oleh siswa itu. Baik. Ibu Krisna, mohon next. Yang sisi berikutnya adalah sisi di bagian kiri. Itu ada menanyakan keyakinan atau seek deep belief. Seek deep belief, yaitu pada teori kontrolnya ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita harus melakukan sesuatu itu harus dengan motivasi intrinsik. Kalau sekarang bajunya baju PGRI motivasi intrinsik atau tidak, Bapak Ibu? Oh, yang selanjutnya adalah saat perilaku telah divalidasi. Jadi yang pertama itu, yang paling dasar itu sudah kita validasikan, sudah sesuai, sudah sukses kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua juga sukses kita lakukan, sudah kita validasi. Berikutnya, maka kita dapat mengaitkan keyakinan kelas yang sudah dipahami sebelumnya oleh siswa. Jadi sebelum kita melakukan restitusi ini, ada baiknya kita melakukan keyakinan kelas dulu. Oke? Kalau saya kebetulan saya bukan jadi wali, jadi saya hanya melaksanakan ini dengan siswa yang saya ajar. Jadi saya mencoba melaksanakan ini. Maka ajukan pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan, yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, untuk
masalah yang kita hadapi. Jadi kalau misalkan masalahnya tidak begitu berat, kita bisa hanya menanyakan, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Gitu. Ya, Krishna. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati dan disetujui. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, kita harus punya kesepakatan kelas dulu. Kalau tidak ada berarti kita tidak punya kesepakatan sebelumnya. Ya, kita tidak ada yang dituju, gitu maksudnya. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin Bu Baby lebih tahu ya kalau di BK ya. Kalau orangnya nggak mau berubah susah juga ya Bu ya. Kemudian berikutnya adalah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Berikutnya perlu adanya suatu usaha dari pihak yang akan mengadakan restitusi. Jadi perlu usaha ya. Kalau misalkan kita tidak mengusahakan kegiatan restitusi ini ya sudah tidak bisa diubah lagi. Berikutnya adalah perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, atau tanyakan kapan mereka akan mau mengubah dirinya. Seperti itu. Lagi satu, segitiga restitusi ini. Kenapa kita harus melakukan segitiga restitusi? Jadi yang saya sampaikan di sini ada 3. Ada nggak yang lain? Ada. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa temukan setelah Bapak Ibu sudah melakukan restitusi. Kalau di sini yang kami pelajari kemarin itu seperti ini, dan kebetulan yang saya rasakan juga sama. Karena saya mencoba melakukan restitusi ini di kelas. Yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, ya. Tapi sekarang sedang proses ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa restitusi ini dilakukan hanya sekali, nggak bisa. Kalau saya sudah melakukan 3 kali, jadi ada perubahan sedikit, mungkin hanya beberapa persen, nggak bisa 100%. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi yang tadi saya sebutkan, stimulus respon itu kita kesampingkan, kita akan membuat siswa yang kita pun juga tahu. Selanjutnya adalah yang terakhir, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Lagi satu, tanggung jawab. Jadi siswa akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka yakini, apa yang mereka sepakati sebelumnya. Oke. Ini contohnya. Tapi saya mohon maaf ya, kalau videonya itu mungkin tidak terlalu bagus untuk dilihat, tapi semoga ini membantu. Jadi yang pertama saya lakukan menstabilkan identitas. Mohon maaf mungkin suaranya tidak bisa didengarkan. Jadi saya menanyakan dulu kepada siswa, ini saya ambil kasus dia main game di jam saya. Dia main game dengan temannya, tapi dia ngajak-ngajak temannya gitu. Jadi otomatis kan kelas jadi tidak kondusif. Walaupun saya memang memberikan proyek, tapi kalau misalkan mereka tidak kondusif di kelasnya, kurang kondusif seperti itu. Ya baik, mungkin tidak bisa ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk implementasi ini bukan hanya saya yang punya, tapi rekan-rekan CGP yang lain juga punya. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu senggang bisa tengok-tengok sebentar di channel YouTube kami, tapi tidak berbarengan ya, satu-satu. Saya punya satu, dari Wija sampai Pak Komang itu punya satu, karena kami kemarin sama-sama melakukan segitiga restitusi ini di kelas kami masing-masing. Jadi kami sama-sama mencoba restitusi ini. Baik, di stop ya, cukup dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Kelungkung tahun 2023. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah dengan adanya perubahan paradigma pendidikan yang menyesuaikan dengan realitas sekarang, maka
budaya positif di lingkungan sekolah. Pihak sekolah wajib mengevaluasi secara bersama-sama tentang penerapan disiplin yang ditegakkan dengan mempertimbangkan 5 dasar kebutuhan manusia dan pengetahuan mengenai posisi kontrol. Guru wajib membuat keyakinan kelas. Jika dalam pelaksanaan keyakinan kelas ada murid yang bertindak di luar keyakinan tersebut, maka guru melakukan kegiatan segitiga retribusi. Setelah kegiatan diseminasi budaya positif ini, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung berharap kita bersama-sama dengan rekan guru SMK Negeri 1 Kelungkung membangun budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kelungkung sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan untuk memberikan refleksi dari kegiatan kami. Terima kasih atas waktunya Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah serta calon guru penggerak. Saya kira CGT saru dengan P dengan D. Saya kira CGT ini kayak itu saru sekali antara T dan P. Ternyata P ya, calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada calon-calon guru penggerak yang lagi SMK Negeri 1 Kelungkung atas usahanya, atas jerih payahnya sampai sudah jalan, sampai ada kegiatan seperti ini. Setelah saya simak dari paparan calon-calon guru penggerak, sangat-sangat saya antusias sekali, apalagi dikaitkan dengan kegiatan kesiswaan yang saya lakukan, yang menjadi tugas saya sendiri. Karena apa yang disampaikan itu rasanya di zaman sekarang ini, zaman reformasi, zaman maju, apalagi zaman dulu merdeka, saya sebetulnya sudah dari 28 tahun menjadi guru, belum bisa berubah walaupun beberapa kurikulum yang ada. Sampai saat ini, sampai kurikulum merdeka, saya masih memiliki kebiasaan mengajar masih seperti kurikulum 13 atau kurikulum yang 75 ya, masih berpusat kepada guru. Dulunya ada kurikulum berpusat kepada murid, sekarang ada kolaborasi murid dan guru. Masih saya tetap kebiasaan saya masih berfokus kepada kebiasaan mengajar berpusat kepada guru. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Bali kalau mengikuti kurikulum yang ada yang sampai saat ini sampai merdeka, rasanya anak-anak itu akan seperti istilahnya sapi membalingong. Hanya dia mendengarkan, kijak-kijak saja, dia tidak akan mengerti. Apalagi pelajaran membaca secara Bali. Nah, mungkin Bapak Ibu di SMA, SMP, dan SD sudah pernah belajar bahasa Bali. Seperti itulah kalau mengajar bahasa Bali memakai aturan atau kurikulum yang dari awal ada kurikulum 13, ada kurikulum yang revisi 13 dan sebagainya sampai kurikulum merdeka sampai saat ini. Nah, saya berbicara atau berbicara masalah apa yang disampaikan tadi. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang dibawakan, tapi secara singkat saja. Dari apa yang disampaikan tadi, saya tertarik dengan istilah apa yang terakhir tadi ya, yang terakhir di atas terakhir. Nah, di atasnya itu keyakinan kelas. Ini sangat tertarik. Kenapa? Yang lainnya tertarik juga. Karena itu kan berkaitan dengan pikiran kelas. Karena itu masalah siswa, masalah terhadap yang ada di SMA. Yang saya mungkin tanyakan, antara keyakinan dengan tata tertib itu mungkin ada enggak dasar membedakan atau persamaan?
Mungkin itu pas saya setelah mendengar diamati karena keyakinan di kelas itu harus dibuat lagi di kelas. Apakah mungkin sama dengan kematian kata tertib yang ada di sekolah kita? Nah, saya tambah apa dengan keyakinan itu? Kalau dibaca itu mungkin ada istilah apa namanya itu hasil forum, apa namanya Pak ya? Apa namanya dibaca Pak? Kalau dibaca itu per Arab ya, mungkin semacam itu ya, mungkin keyakinan itu. Kenapa? Karena keyakinan itu dibuat di kelas itu sendiri. Nah, oleh Pak Osuda Barang itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain, mungkin seperti itu kalau keyakinan di kelas. Tetapi tidak akan lepas dari aturan yang ada di SMK. Guru penggerak. Terima kasih pada Bapak siswa yang sudah berintervensi. Kalau saya istilahnya apa yang ada, saya dapat terima kasih banyak nih pada teman-teman guru penggerak yang luar biasa sudah mempelajari, mau belajar. Intinya adalah ada dua motivasi intrinsik dan motivasi instinktif sudah dipapar tadi luar biasa. Kemudian kalau segitiga restitusi sudah kita laksanakan. Kenapa? Karena pola-pola penanganan anak, bagaimana dia menumbuhkan penyesalan pada dirinya sendiri, itu adalah hal yang luar biasa. Kesadaran pada dirinya sendiri untuk mengakui kesalahan dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu tumbuhkan di anak-anak, sehingga mereka itu sadar dengan dirinya sendiri telah melakukan kekeliruan. Strategi dan sebagainya sudah luar biasa, itu teori-teori belajar dan sebagainya, teori penanganan kasus itu mungkin di guru BK lebih banyak dan sebagainya. Kemudian guru baru belajar harus tahu itu. Kemudian bagaimana kesepakatan kelas, kesepakatan namanya komitmen masing-masing siswa, komitmen guru, bukan hanya di siswa. Kalau kami di sekolah ya guru, komitmen guru gimana, maunya apa, sehingga di satu sisi seolah-olah ada aturan itulah perlu kita sepakati bersama, kita taati bersama, kita laksanakan bersama untuk bisa maju bersama. Itu harapan saya. Kalau memang tidak mau maju bersama, mereka melenceng dari aturan, ya udah kita bisa deret aja biar tidak mengganggu. Sama kita mencari warna kuning, tahu-tahu ada warna hitam yang nyeletik dan sebagainya, ya kita hapus saja. Kalau dia mau mengubah ke kuning ya oke, aman bagi kita. Sehingga di sanalah perlu adanya penyadaran diri, mengubah bagaimana cara berpikir untuk arah itu. Nah, yang paling saya harapkan itu adalah membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Senang melakukan sesuatu itu karena ada motivasi bahagia ada di dalamnya. Mudah-mudahan anak-anak menyasar pada mau bahagia. Bahagia di sekolah, bukan hanya senang kalau bisa. Kalau senang gampang. Dan senang matematika, guru matematika untuk menyenangkan siswa ya jangan masuk dan bukan ajar. Senang muridnya merdeka, bukan itu. Buat mereka bahagia, sadar bahwa mereka apa yang mereka pelajari dan sebagainya untuk bagaimana mereka bisa bertahan hidup, bagaimana bisa mengubah hidupnya, bagaimana dia menemukan dirinya untuk bisa berfungsi bermanfaat bagi orang lain. Saya harapkan apa yang disampaikan oleh teman-teman guru penggerak, di guru-guru biasa yang belum guru penggerak dan guru calon penggerak, untuk bisa menjadikan motivasi, meningkatkan istilahnya kemauan mengubah diri, selalu mengisi diri. Ilmu itu selalu berkembang. Mudah-mudahan di tahun depan ini, kalau tahun ini tahun Januari 2013, kita akan tetap menerapkan pola-pola untuk meningkatkan disiplin itu. Mulai dari mereka masuk, stikernya tolong itu stiker motor. Kalau ada yang nanti kami akan tindak, tolong guru-guru wali kelas saya untuk mengingatkan kembali. Dan di waktu siswa juga stiker motor. Kenapa perlu? Itulah tujuannya penyadaran, sama dengan pakai helm. Kebermanfaatan itu baik sadari. Bukan hanya sukanya melanggar dan sadar. Kita sepakati dengan lalu lintas dan pola lintas. Bagaimana kalau sudah motor pakai stiker dan sebagainya.
Nah kembali lagi marah, ada motor kita temukan dan sebagainya. Nah, kita harapkan itu penyadaran muncul karena ingin hidup bahagia, ingin sekolah berbahagia gitu loh. Anak-anak datang ke sekolah bahagia, tidak ada masalah, masuk belajar, gurunya aman, mengajar, tidak ada di sekolah bilang izin dan sebagainya. Sehingga seperti tadi saya keliling, sudah saya video kan baru saya minta izin karena ini. Coba kalau mendahului dibilang, kan ada masalah. Itu menjadi catatan itu di catatan Pak Budi. Nah seperti itu kami mohonkan Bapak Ibu untuk bisa selalu misalkan. Selamat kepada guru penggerak yang sudah melakukan diskriminasi. Kami ucapkan terima kasih dan selalu memotivasi diri, ya baik intrinsik maupun ekstrinsik dari aturan dan sebagainya, untuk selalu meningkatkan diri dan bisa mengimbaskan kepada teman-teman seluruhnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang pantas atau terlepas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan serta Bapak Wakil Kesiswaan atas refleksi yang diberikan. Segala bentuk saran, masukan maupun kedua Bapak akan kami jadikan sebagai perbaikan kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak nantinya. Terima kasih rekan-rekan SMK Negeri 1 Kelungkung yang sudah mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sebagai akhir kata, kami ucapkan selamat siang, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Budiati, asal sekolah SMK Negeri 1 Kelungkung. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kelungkung. Saya pribadi sangat bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini dan sangat bermanfaat untuk saya pribadi mengetahui informasi-informasi tentang disiplin di dalam kelas, budaya positif, kebutuhan hidup manusia, dan lain sebagainya. Sehingga memotivasi saya mengikuti kegiatan ini untuk tergerak dan ikut mendaftar di calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih.